Oke, kita kembali lagi ya. Kita lanjutin untuk setup soal tambahan yang kemarin. Nah, sekarang ini kalian bisa langsung lihat modul halaman 118 ya. Nah, kita akan ngerjain modul itu ya. Kita langsung aja mulai dari tanggal 1 Juni ya 2018 ya. Di sini kita memesan. Kalau kita memesan berarti kita memesan ke supplier. Nah, berarti kita pilihnya yang purchase. Nah, di sini ada beberapa ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk memudahkan kalian untuk mengingatnya itu, kalau misalnya purchase requisition itu biasanya ada kata kuncinya itu meminta atau mengajukan. Nah, itu lebih ke purchase requisition. Tapi kalau misalnya dia sudah memesan, itu dia masuknya ke order ya. Baik sales ataupun purchase itu order. Kalau menerima barang, nah dia ada kata-kata menerima. Nah, itu berarti dia bisa kita masukin kepada receive. Atau di sales itu kita mengirimkan barang ya. Jadi pengiriman sama penerimaan itu kita bisa di receive item atau enggak delivery order. Nah, untuk yang mengirimkan tagihan, kalau ada kata-kata tagihan atau memberikan tagihan, nah itu kita bisa masuk ke purchase invoice atau si sales invoice gitu ya. Nah, kalau untuk ada pembayaran tagihan, nah kita baru ke purchase payment. Jadi kira-kira ada kata kuncinya ya. Nah, kalau di sini kan kita ada kata kunci memesan, otomatis kita pilih yang order ya, purchase order ya, karena Andre Yuandao itu juga merupakan supplier ya bagi kita. Nah, kita pilih yang Andrew ya. Kita pilih dulu di sini ya. Sudah. Nah, di sini setelah itu kita pilih yang kita ubah dulu ya, PO number udah nggak apa-apa otomatis karena di sini nggak ada. Dan di sini PO date-nya kita isi tanggal 1 Juni ya. 1 Juni 2018. Nah, di sini expected date-nya kita ada tulisan di situ ya, expected date ya, 05/06/2018. Nah, di sini FOB-nya itu dikasih taunya shipping point, kita ikutin aja 2/10. CVA-nya itu motor Ninja ya. Nah, di sini ya. Ini karena PO number yang nggak ada, kita langsung defaultin aja ya. Jadi sesuaiin aja sama yang kemarin. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian lihat ya. Di sini ada tulisan harga sudah termasuk pajak. Nah, ya tulisan inclusive tax ya. Nah, inclusive tax ini masuknya berarti sudah termasuk pajak. Nah, karena termasuk pajak kita checklist di sini ya. Ini berarti dia inclusive tax, tapi kalau misalnya dia nggak di checklist berarti exclusive tax atau tidak termasuk pajak. Karena berhubung termasuk pajak kita checklist. Nah, ini itemnya kita pilih di sini langsung aja slim fit ya. Slim fitnya Weiyondao ya. Nah, ini kuantitinya 2, unit price-nya 625. Nah, di sini ya. Nah, terus ada jaket jeans ya. Jaket jeansnya Weiyondao 2 juga, harganya 1080. Nah, kalau udah kayak gini, udah pastiin lagi semuanya sudah sama. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung save and close aja. Oke. Nah, tanggal selanjutnya tanggal 3 Juni menerima barang. Nah, seperti yang saya bilang, kalau ada kata-kata menerima, itu berarti kita pilih yang receive item ya. Karena yang penting kalian fokus sama kata kuncinya ya. Di sini receive item kita pilih yang si Andrew ya. Kita langsung pertama kita isi dulu yang receipt number-nya ya. Karena di sini nggak ada, kita isi aja default 1000. Receipt-nya sesuai tanggal ya, tanggal 3 Juni 2018. Ship date-nya juga samain aja, karena di pengirimannya hari ini asumsi ya. Kalaupun nggak ada, biasanya kalian nggak apa-apa isi aja sesuai dengan receipt date-nya, itu nggak apa-apa. Kita FOB-nya itu langsung aja kalau udah kayak gini, yang penting di atas ini kita isi ya di sini ya. Dan kita pilih langsung, kita pilih yang namanya select PO karena kita berdasarkan PO. Nah, di sini langsung otomatis ya keisi semua ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita langsung save and close aja. Nah, langsung aja kita langsung ke tanggal 4 Juni. Nah, menerima pelunasan. Kalau pelunasan berarti dari customer, berarti kita penjualan dulu. Nah, berarti kita pilih yang sales receipt. Itu ya, sebenarnya tinggal ada kata-kata kuncinya aja, kalian bisa langsung kerjain semuanya. Nah, di sini menerima pelunasan seluruh hutang Yesi. Kita isi dulu si Yesi ya. Kita pilih Yesi, tanggalnya jangan lupa, tanggalnya itu
tanggal 4 6 2018 ya. Nah, selanjutnya melalui Bank BCA, sudah BCA di sini ya. Ini urut aja, sebenarnya kalau kalian isi dari sini ke kanan itu ke bawah lagi ya. Kalau kalian mau isi itu sebelah sini dulu baru sebelah sini tuh boleh, nggak apa-apa ya. Nah, di sini dari Bank BCA sudah sama. Nah, check date ini sama aja sama tanggal payment date. Karena bisa check date ini berdasarkan cek yang kita terima ya. Karena kadang cek dari customer kita tuh beda-beda tanggalnya, cuma asumsikan aja di sini sama kalau misalnya nggak ada informasi apapun. Nah, di sini tuh kan dia membayar yang HH ya, HH yang belakangnya strip 01. Nah, di sini kita langsung klik aja di sini paid. Kalau sudah berarti langsung kita kalkulatorin aja. Nah, udah simpel itu doang. Kalau misalnya dia membayar yang HH, kita kliknya di sini. Kalau udah seperti ini, pastiin lagi tanggal sudah sama, form otomatis kalau nggak nomor sudah selesai semuanya, langsung save and close. Langsung lagi ke 5 Juni ya, melakukan pemesanan kepada Yohana, melakukan pemesanan ya, berarti kita purchase order karena pesanan gitu ya. Kita si Yohana Haifa ya, Yohana Haifa sini sudah diisi PO number otomatis karena nggak ada informasi apa-apa dari sana ya. Nah, PO date nya kalian isi sesuai tanggal ya. Expected date nya akan ada isi FOB destination, termsnya otomatis ya, biasanya udah termsnya ini biasanya mengikuti apa yang sudah kita isi pada saat setup. Nah, kan sebelum pas setup nama customer itu kan atau nama supplier kan kalian udah isikan termsnya apa nih, biasanya langsung otomatis di sini, makanya kenapa muncul di sini. Nah, di sini CVA-nya itu berdasarkan soal Honda Mobilio ya. Nah, itemnya langsung kita catat aja apa yang dipesan ya. Dia pesan itu ada t-shirt polos ya. Tiga unit, harganya 125. Sampai sini nggak ada masalah ya, harus tinggal kalian isi aja ya. Nah, terus ada lagi kita isinya yang Cino ya, Cino isinya satu, harganya 430, kalian ikutin aja. Nah, sudah ya seperti ini ya. Nah, memberikan DP. Nah, ternyata dia ada melakukan DP gitu ya, jadi kita harus isi DP-nya dulu. Nah, ini udah pastiin dulu yang di halaman ini udah sama semua, termasuk di sini harga belum termasuk pajak ya. Nah, berarti ini nggak perlu kita checklist ya, karena belum termasuk pajak. Oke, nah setelah itu apalagi yang harus kita lihat di sini? Oh, di sini ternyata kita melihat ada down payment. Kita isi di sini down payment ya, yang tadi saya klik di sini ya. Nah, ini down payment sudah. Nah, nomor invoice-nya karena di sini nggak ada ya, nomor invoice kalian isi aja dulu default 1000, nggak apa-apa. Nah, invoice date-nya itu kita samain sama tanggal sekarang, tanggal 2018 karena kita bayar tanggal segini ya. Ship date-nya nggak usah ya, ship date-nya ngikutin yang tadi, nggak usah diganti, jadi asumsinya seperti ini. Ini udah isi semua. Nah, di sini ada yang kita bayar ya, down payment ya. Nah, down payment-nya ini udah ada di sini down payment. Kita isi sesuai dengan harga down payment-nya. Di sini kan 20% ya. Nah, kalian hitung aja di kalkulator kalian masing-masing berapa. $88.500 dikali sama 20%. Nah, 177 100 ya di sini ya. Nah, udah kayak gini ya, kayak isi di sini. Nah, di sini jadi kita udah lihat ada down payment yang udah kita bayar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung ke purchase payment-nya ya, karena si down payment ini dibayar gitu ya. Makanya kita harus langsung masuk ke purchase payment. Memang agak sedikit bingung, cuma kalian harus perhatiin baik-baik aja ya di sini ya. Nah, di sini formnya nggak usah kalian ganti, nah cuma di tanggalnya karena kita melakukan pembayaran tanggal 5
Juni 2018 kalian ganti ya. Di sini melalui Bank BCA udah sama. Nah terus di sini cek nomornya kalau nggak ada kalian isi aja 1000 nggak apa-apa. Nah di sini ceknya pasti tanggal yang sama juga ya. Nah pastiin yang kita bayarkan si down payment ini 177 100 ya. Makanya kita pilih di sini. Udah otomatis juga ya kepilih di sini ya. Nah kalau sudah seperti ini langsung kalian save and close aja. Oke, nah jadi ini istilahnya sudah dibayar yang down paymentnya. Kalau udah kalian save and close aja. Oke, kalau udah kalian save and close lagi. Oke, jadi kayak gitu ya kalau ada down payment seperti itu. Nah, oke sekarang kita masuk yang ke tanggal 7 Juni ya. Nah, di sini dia menerima barang atas pemesanan tanggal 5 Juni ya. Nah, berarti kita langsung karena kata-katanya penerimaan ya. Kita pilih yang receive item di sini. Nah, kita langsung aja pilih di sini kan Yona Eva ya. Nah, di sini list numbernya kalian isi aja dulu 1000 nggak apa-apa. Nah, receive date-nya itu kalian sesuaiin sama tanggal berapa ya di sini. Receive date-nya juga ikutin sama receive date-nya, samain. Nah, di sini destination ikutin yang tanggal 5 ya. Setelah itu ada Honda Mobilio, kalian pilih Honda Mobilio juga di sini karena kita ngikutin ya. Nah, di sini udah nggak ada masalah. Nah, di sini kita kan karena berdasarkan PO ya. Di sini kalian tadi harusnya pilih di sini namanya PO tanggal 5 harusnya kalian pilih di sini ya. Kalau sudah kalian langsung pilih oke aja. Nah nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah akan sama seperti ini gitu ya. Nah setelah kalian melakukan PO, nah ternyata dia ada penyerahan tagihan. Nah, kalau udah kayak gini kita harus bikin tagihannya. Otomatis kita harus bikin yang namanya make invoice juga di sini nih. Nah, di sini kita muncul namanya make invoice-nya kita gitu ya. Nah, invoice-nya kalian isi aja nomor 1000 dulu ya. Nah, di sini invoice date-nya itu sama aja tanggalnya tanggal 7 2018. Ship-nya sama. Nah, di sini FOB-nya kalian isi destination samain aja. Terms nah 30 udah otomatis dan ship ya Honda Mobil. Nah, di sini itu kan ada tulisan pengiriman ini dikenakan biaya angkut. Nah, kita harus melihat termnya dulu ya, FOB-nya ya. Di sini kan FOB destination point. Nah, otomatis kalau FOB destination point berarti fee on board destination. Berarti si destination-nya ini enggak bertanggung jawab ya, atau berarti semuanya itu ditanggung jawab sama penjual. Nah, karena kita pembeli berarti kita nggak perlu kita bikin yang di sini namanya biaya kirim atau biaya angkut, ini nggak perlu ya di sini ya. Nah, ini nggak perlu kalian bikin. Nah, kalau udah kalian langsung aja ya berarti ini biaya ini nggak ada, kalian langsung save and close aja ya, karena di sini udah nggak ada pembayaran ya, tentunya cuma bikin ini aja. Invoice sudah ada, berarti kalian ganti aja 001 gitu ya. Udah save and close ya, udah selesai ya. Ya ini juga bisa kalian save and close lagi. Nah, jadi udah selesai ya. Nah, terus selanjutnya itu tanggal 8 Juni. Nah, ini menerima barang juga, berarti kita pilih yang receive item. Kita pilih yang si Andre Kojek ya. Nah, di sini receipt numbernya itu kita isi aja. Karena nggak ada ya di sini, kita isi yang defaultnya aja berapa. Nah, di sini tanggal 8/06/2018. Ship date-nya karena nggak ada juga, kita isi aja seadanya ya, sesuai aja 2018. Nah, FOB-nya kita lihat nih, si Andre kan dulu kita belinya tanggal di sini enggak ya, ternyata dia bukan berdasarkan PO, berarti kita cuma menerima aja. Nah, di sini FOB-nya itu shipping point ya, CPU-nya motor Ninja. Nah, karena dia bukan berdasarkan tanggal-tanggal sebelumnya, jadi kita nggak bisa pilih select PO, tapi kita bikin sendiri ya di sini ya. Di sini ada dua piece hoodie ya. Nah, di sini 2. Selanjutnya itu ada long sleeve ya. Itu 1 ya. Nah, jadi kayak gini aja karena bukan berdasarkan select PO. Nah, di sini udah nggak ada invoice atau segalanya, kita langsung save and close aja kalau udah. Oke, seperti itu jadinya ya. Nah, terus kita pilih yang tanggal 11. Nah, dia menerima tagihan atas penerimaan barang. Kalau ada kata-kata yang seperti saya bilang, kalau tagihan menerima berarti kita purchase invoice tagihan ya. Nah, kalian pilih dulu orangnya pertama kali ya, setelah sama ya. Di sini Andre ya, Andrew.
invoice numbernya kalian isi aja di solve ya. Habis nggak ada lagi, sekali lagi ya, kalian isi juga nggak apa-apa. Invoice date-nya itu kalian isi tanggal 11/06/2018. Dan di sini ship date-nya itu nggak usah kalian ganti aja, nggak apa-apa, sama aja. Penerima barangnya tapi ada ya di sini ya, kalian isi aja penerimanya itu tanggal 3/6/2018. Sebenarnya kalau ship date ini beda ya sama tanggal penerimaan barang ya. Ship date ini ada tanggal pengirimannya, berarti yang kita catat di fakturnya si penjual. Cuma karena dalam kasus ini kurang informasi yang kurang jelas ya, atau kurang lengkap, makanya kita nggak apa-apa isi aja ship date-nya itu samain dengan tanggal penerimaan barangnya, karena nggak masalah kita mau ngisi kita tanggal sekarang juga nggak apa-apa gitu ya, karena keterbatasan informasi. Di sini FOB-nya itu kita bisa lihat, kita langsung harus lihat lagi ke atas ya. Nah di sini FOB-nya itu shipping point ya, 2/10 untuk 30. Di sini CPI-nya itu kalau kalian lihat tanggal 1 Juni ya, atau Ninja ya. Nah di sini karena berdasarkan kita lihat di sini berdasarkan apa? Ada penerimaan barang, nah, otomatis kita pilih di sini harus penerimaan barang. Nah kalau penerimaan kan berarti receive item ya, berarti kita di sini pilih nah di sini ada ya. Kalau ada kalian checklist langsung kalian oke aja. Dan ini munculnya di sini semuanya ya, yang dipesan ya. Di sini cuma menerima tagihan, nggak dibayar, berarti udah selesai, nggak ada masalah ya. Di sini ada informasi apa lagi nggak? Di sini udah termasuk pajak, udah di sini juga udah termasuk pajak ya di sini ya. Jadi kalau sudah langsung kalian set and close aja di sini. Nah kalau udah kita langsung masuk ke tanggal 12 Juni. 12 Juni ini menerima pesanan dari Kevino Edrico ya. Di sini menerima pesanan dari, nah berarti kalau gini berarti kita menerima dari customer ya, jelas ya, karena si Kevino ini juga customer ya. Cara gampangnya kita apain sih itu customer atau supplier. Kalau hubungannya sama customer kita pilih sales. Nah baru sini pesanan kita pilih sales order gitu ya. Di sini kita pilih yang namanya Kevino, sudah ya. Ada lagi yang perlu kalian, kalau bisa kalian isi dulu di sini inklusif atau eksklusif, harga belum termasuk berarti eksklusif. Oke udah selesai. Di atas ini kita langsung ke sini. PO numbernya ini sebenarnya dari ke supplier ya, karena kadang-kadang supplier ngasih, kadang-kadang enggak. Di sini informasinya nggak ada, kalian boleh isi boleh enggak ya, karena nggak wajib ya. Nah sales numbernya otomatisin aja ya. Nah sales order date nya ini tanggalnya tanggal 12/06/2018. Nah di sini tuh ship date nya ada informasi atau enggak. Oh ternyata nggak ada informasi apapun ya di sini ya, kita samain aja berarti. FOB-nya itu destination point. Nah berarti ini tanggung jawab kita kalau ada biaya angkut ya sebagai penjual. Di sini net 30 sudah sama. Di sini CPI-nya Honda Mobilio ya. Oke, nah di sini langsung dia menerima pesanan, langsung kita catat aja di sini apa aja. Pertama slim fit-nya si Wandal 1. Nah, otomatis harga udah otomatis itu sebenarnya ya, 650.000 ya. Ini karena pas kita isi item itu udah otomatis kubah di sini gitu ya. Oke kita langsung lanjut lagi. Yang kedua itu ada si rib jeansnya Marijo ya, Mari ya. Langsung kalian oke aja. Sini harga nggak ada masalah ya. Langsung lanjut ke turtleneck ya. Nah turtlenecknya si John udah otomatis kayak gini semuanya ya. Nah di sini ada informasi karena total ya, dia memberikan diskon. Nah diskon ini langsung secara total, jadi diskon tuh ada dua ya. Di sini ada diskon per item yang tentunya bisa beda-beda. Nah jadi bisa kalian isi misalnya diskon untuk slim fit aja kalian isi di sini. Cuma karena di sini untuk faktur ya, lebih ke keseluruhan kalian isi di sini 10. Otomatis langsung ke tulis yang kayak di sini ya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di sini ada biaya angkut ya. Nah, estimated freight karena ini kita masih mengestimasi, kita isi aja 50.000 nggak apa-apa ya. Oke, jadi seperti ini gitu ya. Nah, kalau udah bisa langsung kalian set and close aja. Nah, itu ini
udah semua gitu ya. Langsung cancel and close. Oke, nah di sini kita bisa lanjut lagi ke tanggal 13 Juni 2018. Oke, nah di sini melakukan pembayaran kepada Andrew Weyondao ya atas hutang bulan lalu dengan invoice AW. Nah, di sini melakukan pembayaran. Berarti kita purchase payment ya, karena Andrew Weyondao itu supplier dan kita membayar purchase payment ya. Pilih si Andrew. Ini form udah otomatis isi. Nah, di sini payment kita samain ya. Di sini tanggal 13/06/2018. Berdasarkan banknya ya, kita lihat di sini dia menggunakan kas tunai. Sama kita pilih yang kas tunai di sini ya. Nah, di sini cek numbernya kita nggak perlu isi ya, di sini default aja karena nggak ada informasi. Tanggal ceknya kita sama aja. Nah, di sini tuh kita membayar yang namanya AW belakangnya 01, kayak klik aja di sini. Udah. Gitu doang. Kalau udah langsung kayak selesai close aja. Nah, jadi tanggal 13 sudah selesai. Selanjutnya tanggal 15 mengembalikan barang yang dipesan 10 hari yang lalu. Nah, mengembalikan barang yang dibeli, yang dipesan ya, lebih tepatnya ya. Nah, berarti ini kita purchase ya. Kita membalikan kan, kita pilih yang purchase. Nah, kita karena membalikannya ke Yohana ya, kita pilih si Yohana. Purchase return ya, itu otomatis saja nomornya. Tanggalnya kita sesuaiin ya, membalikannya 15/06/2018. Nah, di sini kita harus pilih yang namanya, kita pilih yang di sini receive itemnya. Kita pilih yang 10 hari yang lalu. Di situ tulisannya 10 hari yang lalu ya. Nah, kita cek lagi 10 hari itu yang Yohana ya, kita lihat yang tanggal 5 Juni. Otomatis kita pilihnya berdasarkan invoice-nya tetap yang paling atas ya. Kenapa? Karena sini invoice keluar baru tanggal 2 hari setelah pemesanannya, makanya tetap aja kita pilih di sini tanggal segitu ya. Oke, nah setelah kita udah isi numbernya, kita pilih itemnya. Item apa yang kita kembalikan gitu ya. Nah, terus di sini kita nggak bisa pilih di sini ya item ya, kita otomatis pilihnya lewat description di sini. Nah, di sini descriptionnya yang dibalikin itu adalah satu piece t-shirt polos. Nah, kita pilih di sini t-shirt polos sudah otomatis ada ya. You want to return all quantity, lebih baik kita nggak usah isi ya, karena kita isinya manual aja gitu ya, karena all quantity-nya pun di sini nggak dikasih tahu berapa gitu ya, jadi nanti kita malah jadi bingung. Kita jadi isi aja manual sini satu ya, jadi seperti ini gitu ya. Kalau udah langsung kalian save and close aja di sini, jadi selesai gitu ya. Current cost will be used difference. Nah, ini nggak apa-apa ya, kalian oke aja kalau ada tulisan kayak gitu. Nah, di sini tanggal 16 Juni 2018 membayar biaya listrik dengan kas tunai ya, membayar. Kalau membayar berarti hubungannya sama cash or buying ya, karena bukan sama customer supplier. Pilih yang payment ya, karena membayar ya. Nah, di sini kalian bisa membayarnya lewat apa? Di sini kan kita membayarnya melalui kas tunai ya, di sini ya, kas tunai ya. Voucher number kita otomatisin aja, cek number kalian defaultnya 1000 nggak apa-apa karena nggak ada informasi juga di sini ya. Nah, terus kita langsung pilih tanggalnya, tanggal 16/06/2018. Di sini rate-nya, saya salah, kita pilih yang kas tunai di sini ya. 16/6/2018 ada. Informasi boleh kalian isi ya di sini ya, sesuaiin aja di sini. Membayar biaya itu saja kalau kalian mager. Ini nggak apa-apa ya, karena prioritas saya termasuk listrik air dan telepon gitu ya. Di sini nggak ada pay-nya, sebenarnya nggak diinfokan ya siapa yang penerima uang kita, itu nggak dikasih tahu. Nah, langsung aja amount-nya sekarang pertanyaannya nggak ada gitu ya. Di sini 10% dari bawah kas tunai, otomatis kita lihat saldo kas tunai. Nah, si kas tunai kita
20 juta, berarti 10%-nya 2 juta gitu ya. Berarti boleh langsung isi aja ya, kas tunai kalian adalah sebesar 2 juta. Di sini langsung kalian isi aja 2 juta ya. Boleh isi di sini dulu ya, 2 juta ini boleh. 2 million ya. Nah, di sini boleh kalian isi dulu, atau kalian mau isi dulu ini baru kalkulator, itu sama aja. Nah, di sini kalian pilih yang beban utilitas ya pastinya ya. Beban utilitas. Nah, kalau udah berarti ini udah selesai gini. Gini aja gitu ya. Nah, kalau udah selesai kalian bisa langsung spend cost lagi. Nah, itu udah selesai ya. Ada pastiin lagi, make sure lagi udah benar apa enggak. Kalau udah langsung spend cost. Tanggal 19 Juni dijual barang kepada Michelle, dijual barang otomatis sales ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah dan invoice langsung dibuat. Kalau soal ini sebenarnya kurang jelas ya, karena di sini nggak tahu kita melakukan pengiriman atau enggak, karena di sini informasinya cuma dibuat invoice saja gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah kita harus bikin delivery order atau enggak? Jawabannya nggak perlu ya, karena nggak ada tulisan dari mengirimkan barangnya, dia langsung invoice dibuat itu ya. Kita fokus sama kata-kata itu aja ya. Makanya kenapa kita nggak bikin delivery order atau sales order dulu, karena kita langsung asumsi di sini langsung buat sales invoice gitu ya. Kalian pilih sales invoice. Nah, di sini kita pilih si Michelle ya, Michelle Vanjax ya. Nah, di sini dia itu US dollar ya katanya. Nah, pastiin lagi ini kursnya adalah kurs awal, oke? Tulisannya ya di soal ya. Kalian oke aja karena kursnya kurs awal. Nah, di sini PO numbernya perlu kalian isi juga nggak apa-apa, kalau kalian mau isi juga nggak apa-apa gitu ya. Invoice numbernya default aja nggak apa-apa. Invoice date-nya itu kalian isi sesuai dengan tanggalnya, tanggal 19/06 ya 2018. Di sini rate-nya sama. Di sini ship date-nya itu adalah gak ada informasi juga ya, kita samain aja berarti 19/06/2018. FOB-nya shipping point ya, fiscal year. Nah, ini otomatis niatnya shipnya Netor Ninja. Oke, jadi kayak gini ya, ini yang udah selesai. Karena bukan berdasarkan DO atau berdasarkan PO, kita harus pilih di sini ya. Skinny jeansnya si Riondel. Nah, di sini price-nya kalian isi aja di sini 46 ya. Nah, di sini ada diskon yang saya bilang ini diskon per item gitu. Jadi kalian isi aja 5 di sini. Cukup 5 itu artinya 5% gitu ya. Kalau udah kalian isi yang rib jeans si Marijo ya. 1 pieces. Nah, di sini itu ada pilihan 52 US dollar, kalian isi aja. Setelah itu kalau udah kalian isi, diskonnya ada nggak? Ternyata nggak ada diskon. Kita langsung lanjut ya. It's not enough gitu ya tulisannya ya. Kalian oke aja nggak apa-apa, karena di sini sepertinya di soalnya di pas setup itu juga ada masalah. Kenapa? Karena kayaknya si rib jeans ini bukan di gudang senyum tapi di gudang tawa. Jadi sistem detect kalau misalnya di gudang senyum tuh nggak punya si rib jeans Marijoy. Cuma kita nggak apa-apa ya, kita oke Ninja itu nggak masalah, bisa langsung kita next ya. Sebenarnya harusnya nggak bisa kayak gitu ya, so di split dari warehouse-nya juga di split per item di sini. Ini harusnya bisa diubah jadi 2, cuma nggak apa-apa kalau kayak gitu, kalian okein aja gitu ya. Nah, kalau udah kalian langsung aja pilih yang winter jacket June-nya ya. Di sini kalian isiin aja 40 US dollar ya. Tapi ada diskon juga 5. Nah, di sini juga sama ya. Di sini ini maksudnya itu GC itu dulu di awal adanya di gudang tawa. Jadi gudang senyum itu 0. Kalau udah nggak apa-apa, kalian oke aja ya karena untuk latihan ya. Tapi untuk sebenarnya dalam kehidupan nyata ya, kalau misalnya stok kalian 0 berarti kalian salah gudang di sini. Sebenarnya harus diganti ini. Cuma nggak apa-apa ya, kita pilihnya gitu aja ya. Karena di sini untuk soal pun sebenarnya kurang dijelasin ya, kita mau pakai gudang mana ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau kalian langsung udah ya semuanya ya di sini. Nah, di sini kita pastiin harga sudah termasuk pajak ya ternyata ya. Kalian
ini nih inclusive text-nya. Oh, ternyata di sini juga berubah, bukan n per 30 tapi 2 per 10 n per 30 gitu ya. Kalian pastiin lagi apalagi ada yang ada berubah-berubah. Oh, ternyata udah nggak ada ya. Kalau udah berarti kalian bisa langsung save and close aja ya, karena nggak ada apa-apa lagi di sini ya, save and close gitu ya. Ini nggak apa-apa, kalian yes aja, nggak apa ya. Nah, lanjut aja, kita langsung lanjut si 21 Juni ya, menerima pengembalian barang ya. Ternyata dia ngelakuin pengembalian barang ya. Jadi kita pilih yang sales return ya, karena kita menjual terus menerima barang. Pilih yang si misal ya. Nah, di sini kita pilih SR-nya otomatis sudah keisi tanggalnya, tanggal 21/06/2018. Sama ya fiscal date-nya. Ini di sini kita pilih si nomor berapa? Itu yang tanggal 19 yang dibalikin ya. Kita pilih yang faktor tanggal 19 gitu ya. Nah, di sini deskripsinya boleh kalian isi retur ya. 1 pieces skinny jeans way Yuandao. Ini nggak apa-apa ya. Kalian isi itemsnya di sini way Yuandao ya. Oh ya, dari item description juga ya, jangan lupa ya, di sini si skinny-nya Yuandao. Terlalu quickly, nggak usah kita isi manual aja. Nah, udah seperti ini aja gitu ya. Inclusive text-nya dia ngikutin sama yang faktur ya, udah selesai. Berarti langsung kalian pilih save and close aja kalau udah selesai gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting kalian membaca aja apa yang dibutuhin sama soal yang kalian kerjain. Nah, di sini membeli mobil Toyota Kijang Innova secara kredit gitu ya, melalui bank ASBC gitu ya. Nah, kalau di sini kita membeli, berarti pertama kita ada 2 step ya yang udah pernah kita pelajarin gitu ya. Step pertama kita harus buat namanya transaksi aktiva tetapnya dulu. Nah, karena dia di sini bukan melalui cash, berarti kita nggak bisa pakai cash or bank ya, di sini nggak bisa pakai payment ya. Kita bikin general ledger gitu ya. Nah, kita pilih tanggalnya, kita buat dulu 22/06/2018 ya. Membeli kendaraan. Nah, di sini tuh kalau sudah kalian isi, kalian bisa langsung bikin ya namanya akun transaksi aktiva tetap ya. Nah, berhubung belum ada di sini, kalian pilih new account aja ya. Oke ya, di sini kalian 1054 nggak apa-apa, setelah kalian transaksi aktiva tetap ya. Di sini kalau udah kalian oke aja. Nah, di sini udah muncul ya. Kita pilih dulu ya di sini 250 juta. Nah, di sini melalui bank HSBC. Kita pilih yang bank HSBC. Oh, ternyata ada di sini ya. Batangnya ya. Kalian pilih ya di sini. Oke, kalau udah ada informasi apa lagi? Oh, ternyata angsuran per bulan 10 juta. Itu informasi tambahan, nggak pengaruh ke sekarang. Dengan masa manfaat 10 tahun untuk penyusuan DDB. Nih sisa 10 juta. Nah, di sini kalian bisa langsung kalian save and close aja ya, karena kita mau munculin transaksi aktiva tetap ini ya. Nanti kita redeem atau kita ubah dia di fixed asset di sini ya. Kalian langsung save and close aja ya di sini ya. Kalau udah nggak masalah. Nah, setelah ini inget ya, setiap penjualan, setiap pembelian ada 2 step. Selanjutnya kita pilih fixed asset, kita pilih new fixed asset. Nah, di sini otomatis nomornya ya. Lanjutin yang dari yang tadi. Nah, kita pilih di sini mobilnya ya. Di sini ternyata nggak ada mobil di sini ya. Apakah kita perlu buat? Kita buat aja ya. Jadi kita sebelum ini ternyata ada fixed asset type yang baru gitu ya. Jadi kita pilih pertama, kita bikin fixed asset type-nya dulu yang baru ya, gini sini ya. Nah, di sini kita bisa bikin di sini ya fixed asset type-nya itu kalian bikin aja mobil Kijang gitu ya. Di sini kendaraan ya. Udah kalian oke aja. Nah, jadi ada baru di sini ya si mobil Kijang. Sudah, kalau tergantung soal ya. Kalau di sini kan kita lihat nih di soalnya itu asset type-nya itu langsung dibagi gitu ya. Mobil Kijang
Honda Mobilio itu dari Identity gitu. Kalau misalnya nanti nemu misalnya fix aset type-nya itu udah mobil, itu kalian nggak perlu bikin lagi mobil kijang gitu ya. Jadi kalian sesuaiin aja misalnya gitu ya. Karena beda ini, kalian sesuaiin benar-benar dengan soalnya aja. Dari sini kita pilih langsung mobil kijang ya. Nah, acquisition date-nya itu tanggal 22/06/2018 sama. Nah, set description kalian bisa isi aja jenis mobil aja, Toyota Kijang ya. Toyota Kijang. Oke, kayak gini ya. Kuantitinya jadi 1. Dari sini baru kita isi estimated life-nya. Di sini masa manfaat sih 10 tahun ya. Metodenya itu double declining balance. Aset account-nya kita pilih pasti yang kendaraan yang kita sesuaikan aja ya. Akumulasi kendaraan sama belum penyusutan kendaraan. Jadi kayak gini ya. Pastinya fiskal fix asetnya lah di sini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke expenditure. Ingat ya, expenditure harus kita isi. Nah, di sini ada transaksi aktiva tetap. Jadi transaksi aktiva tetap ini kita expenditure-nya gitu. Jadi kita pengeluaran kita tuh kita simpen di transaksi aktiva tetap. Sekarang kita harus bikin transaksi aktiva tetapnya itu pindah ke mobilnya ya. Lewat aplikasi yang di sini. Nah, kita pilih di sini. So, nilainya ya 250 juta ya. Nah, udah ya kayak gini ya. Nah, di sini salvage value-nya itu tetap kalian isi ya, walaupun double declining nggak ada, kita untuk informasi aja kita isi di sini salvage value 10 juta. Nah, di sini udah 10 juta ya. Kalau udah langsung kalian save and close aja karena udah kelar gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke tanggal 23 Juni mengirim barang atas pembelian Azalea Sri. Mengirim barang otomatis sales dari via order gitu ya. Jadi kita lihat soalnya aja ya. Azalea, kita pilih Azalea di sini ya, sudah ya. Kalau numbernya boleh kalian isi, boleh enggak, kalian tapi saya isi segini aja ya. Dari via numbernya defaultin aja. Terus ini 23/06/2018. Via-nya itu melalui Honda Mobilio ya. Nah, di sini kita kan nggak berdasarkan PO ya, karena kita langsung ngirim aja gitu ya. Kita langsung kalian isi aja itunya di sini. Nah, di situ kita pilih winter. Sebenarnya untuk membedain ini nggak apa ya saja. Untuk membedain ya di antara kita pakai yang ini atau enggak, sebenarnya kita lihat aja kita udah pernah bikin buat dia belum. Biasanya di soal juga dikasih tahu bisa berdasarkan PO gitu, tapi kalau misalnya nggak ada berdasarkan PO, dia cuma buat mengirimkan barang tiba-tiba. Nah, itu langsung kalian bikin aja di delivery order, kalian isi aja itemnya langsung di sini. Kalau udah, kalian langsung save and close aja ya. Udah selesai gitu doang ya. Nah, di sini mengirimkan tagihannya kepada Azalea Sri Ramdhani ya. Di sini mengirimkan tagihan. Kita tagihan berarti ingat ya, assessing price ya. Bener ya. Nah, di sini kita langsung boleh langsung isinya si Azalea aja nih ya. Suka isi ya. Nah, di sini belum termasuk pajak, exclusive tax. Oke. PO number kalian isi aja, random nggak apa-apa. Itu nggak masalah ya. Invoice number otomatis tanggalnya ya, tanggal 25/06/2018 ya benar. 25/06/2018. Di sini FOB-nya itu kita pilih sesuaiin tanggal yang kemarin. Di sini destination point, kita pilih destination. Oke, nah di sini terms-nya itu otomatis ya. CVA-nya itu yang tadi Honda Mobilio gitu ya. Oke. Nah, oke, kita langsung lanjut ke, karena kan dia berdasarkan DO ya, berdasarkan dari order, kita pilih di sini select DO. Pilih di sini oke. Nah, di sini udah ada muncul semuanya ya, harga juga otomatis gitu ya. Terus ada informasi apa lagi ya? Ternyata udah nggak ada informasi yang lainnya. Nah, di sini kita langsung ingat kalau udah, kalian bisa langsung kalian klik nih di sini selesai semua, pasti yang udah make sure udah benar-benar semua ya. Kalian ingat di sini ada total freight, ternyata freightnya itu 75.000.
Oke, nah jadi angkanya udah semua di sini. Nah, di sini ada flag count-nya. Ya karena kita kan beban ya penjualan ya, makanya kita harus bikin namanya biaya kirim penjualan ya. Kalau biaya kirim kan ada dua ya, biaya kirim masuk atau yang tadi kita bikin biaya kirim atau angkut. Satu lagi itu biaya kirim penjualan, otomatis kita bikin ya di sini ya. Biaya kirim penjualan itu kita masukin sebagai expense. Expense 6 ya, 6055 misalnya ya. Beban angkut penjualan ya. Keluar ya, beban angkut keluar atau flag out ya bahasa Inggrisnya. Kan oke aja. Nah, di sini udah pilih ya. Udah pilih angkanya, udah masukin di sininya. Kalau udah boleh kalian langsung save and close aja gitu ya. Nah, kalau udah kalian save and close, kita bisa lanjut lagi ke tanggal 26 ya. Menerima pendapatan dari deposito bank ya. Nah, di sini karena di sini menerima uang dan membayar biaya admin, kita boleh pakai cash bank. Kalian catat dua-dua di sini atau kalian kita pakai general ledger aja ya. Nah, di sini tanggalnya 26/06/2018 menerima pendapatan bunga. Nah, di sini pendapatan bunga itu otomatis kita pasti debitnya itu namanya lewat bank CMB ya. Nah, bank CMB itu 50 US dollar. Nah, di sini itu kita harus hitung 50 US dollar itu berapa rupiah. Oke, jadi kita hitung dulu ya. Nah, kita hitung pakai kalkulator ya. Nih, sini kalkulator ya. Nah, itu berarti 50 kali sama 13,5. Nah, di sini 675 ya. Kayaknya sih di sini 675. Nah, di sini prime account-nya sorry, ini bukan 675 sebenarnya 45 ya, karena cash-nya itu yang kita terima itu adalah yang sudah bersih gitu ya. Kita hitung ulang ya. Jadi 45 dikali 13,5 ketemunya 607.500. Nah, kita isi 607.500. Nah, kita lihat di sini 45 US dollar gitu ya. Keduanya itu yang ada di sini adalah biaya admin gitu ya, biaya administrasi bank ya di sini ya. Di debit juga ini sebesar 5 US dollar. Kalau kalian udah itu 67500 kalau nggak salah ya. Kita hitung lagi ya. 5 dikali 13,5 gitu ya, 67500 sebenarnya. 67500 kali isi di sini. Nah, otomatis dia karena nggak ada akun US dollar ya, jadi kita emang udah bentuknya nggak apa-apa rupiah gitu ya. Lagi di sini kita baru menerima pendapatan ya, pendapatan bunga gitu ya. Kalau udah kalian isi aja udah otomatis. Nah, di sini udah balance yang penting ya. Di sini nggak perlu kalian isi rate-nya karena dia udah otomatis ngitungnya secara ideal. Nah, karena kenapa kayak gini? Karena bank CMB itu kan dia kita pas pertama kali ngisi jenis account itu kan kita isi dolar kan, makanya dia harus dikonversi. Kalau yang ini nggak perlu kalian ubah gitu ya. Jadi kalau udah kalian langsung kalian save and close aja gitu ya. Nah, habis itu tanggal 27 menerima pelunasan seluruh utang bulan lalu. Penerima pelunasan sales receipt gitu ya. Dari si Yesi Giovanni atau siapa, Azalea ya. Tanggal dulu ya, otomatis pertama kali kita isi tanggal 27/2/2018 ya. Lalu apa nih, melalui Bank BCA udah benar ya. Cek dulu dulu kalian nomornya, kalian isi aja 27/6/2018. Nah, di sini melalui sih seluruh hutang tahun lalu, berarti 2 ya. 1, 2 kalian cek aja dua-duanya gitu ya. Kalau udah langsung kalian kalkulator aja di sini. Nah, udah otomatis gitu. Kalau udah langsung kalian save and close aja. Nah, tanggal 28 Juni itu kita menerima barang beserta dengan tagihannya. Sini menerima barang, itu jelas banget di sifat item ya. Nah, kalau udah kalian langsung, kalau ada dua kata-kata kayak gini ya, menerima barang beserta dengan tagihannya, kalian lebih baik kalian ngerjain yang pertama kali. Sebelum tagihan kan ada receive item. Nah, kalian boleh pilih yang receive item dulu aja gitu ya. Nah, di sini dengan tagihannya atas pembelian dari bank Venny Joy. Venny kita isi ya, si Venny
Sini receipt numbernya kita isi aja random, nggak apa-apa. Defaultnya aja 1000, nggak apa-apa. Di sini receipt date-nya itu kalian isi tanggalnya 28/06/2018. 28/06/2018. Nah, FOB-nya itu sesuai lagi di sini shipping point. Ya seru ya sebenarnya ngajarin kayak gini ya. Kan sama aja gitu ya. CPA-nya di sini Honda Mobilio ya. Gudang default aja karena nggak ada informasi apa-apa ya. Oh ya, di sini sudah selesai. Nah, di sini tuh kita pilih ya. Di sini menerima barangnya karena bukan berdasarkan dari PO. Kita langsung terima barang, kita langsung aja catat di sini. Skinny jeansnya Marijoy 1 unit. Oke, harga nanti aja di invoice kita isi dulu isinya. Slim fit Marijoy sama rib jeans ya. Rib jeansnya Marijoy. Oke, udah semuanya kayak gini ya. Nah, jangan lupa kalian kalau udah kayak gini, kalian ternyata harus bikin make invoice karena selanjutnya ada pembuatan tagihan gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau bikin make invoice di sini, kalian save and close, nanti kalian buka di purchase, kalian bikin make invoice di situ juga nggak apa-apa, sama kok. Cuma nanti kan kalian pilih lagi sini. Cuma kalau mau lebih simpel, kalian bisa langsung make invoice, jadi langsung ke invoice gitu. Nah, di sini pastiin rate-nya sama ya. Nggak ada informasi apa-apa, berarti anggap aja sama. Nah, di sini harga sudah termasuk pajak, inclusive tax otomatis pertama kali kalian cek di sini ya. Invoice number-nya karena nggak ada, sini default. Invoice date-nya tanggal sekarang ya. Rate-nya udah, FOB-nya itu shipping point. At 30, Sivia-nya mau udah Mobilio, Fiskaret udah, gudang semuanya udah semua ya. Nah, di sini udah, setelah itu kita belum ada harganya, kita isi dulu berarti di sini ya. Nah, untuk harga kita isi sesuai aja di soal 44 48 sama 58. Nah, udah nih kayak gini ya. Nah, menggunakan dengan biaya angkut dan harga sudah termasuk penjual pajak, termsnya sudah semua. Nah, itu udah semua ya di sini ya. Nah, setelah yang harus kita lihat lagi adalah kita dulu kalkulator di sini. Nah, habis itu kita lihat diskon, ternyata ada diskon. Diskonnya 5% dari total ya, ketika isi sini 5%. Nah, ada kayak gini nih. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui lagi. Di situ ada biaya angkut ya. Nah, karena di sini kan shipping point ya, otomatis shipping point itu yang bayar pembeli. Nah, kita sebagai pembeli kita harus catat. Kita harus catat si pencatatannya. Nah, otomatis kita harus pilih yang di expense ya. Kita isi expense di sini ya. Nah, kita pilih beban angkut ya. Nah, karena beban angkut tadi kita ada 2, kita pilih yang biaya angkut ya. Nah, karena ini pembelian ya, biaya angkut masuk gitu ya. Di sini $10 ya. Nah, udah kayak gini aja. Udah selesai ya. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung lihat di sini juga udah berubah ya, otomatis ininya. Langsung kalian save and close aja sebenarnya ya. Tadi saya pencet save and new. Nah, otomatis sudah receive itemnya. Kalau udah, langsung kalian save and close lagi aja. Oke, dulu selesai di sini ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tanggal 28 Juni yang kedua, itu menjual barang secara langsung dan tunai. Menjual barang secara langsung dan tunai serta memberikan jaminan. Nah, di sini langsung aja, kita kan nggak ada pengiriman ya, langsung sales penjualan, langsung save aja. Di sini oleh si Giovanni guys ya di sini ya. Yang nomor boleh kalian isi, boleh enggak si defaultnya.
Otomatis invoice date-nya itu kalian isi tanggal 28/06/2018. 28/06/2018 ya, karena nggak ada informasi juga ya. Sini OB-nya shipping point, terms-nya sudah, Sylvia-nya itu Honda apa nih? Motor Ninja ya. Nah, udah pastiin pokoknya kayak ngedein tuh dari atas ke bawah. Nah, di sini belum termasuk pajak juga ya, jadi beneran nggak bisa diklik ya di sini ya. Oke, kalian isi di sini karena langsung aja di sini t-shirt ya, t-shirt polos. Satu item dengan harga yang lebih tinggi, 150.000 lebih tinggi berarti 165 ya. Terus apa lagi sini? Chino Pants ya. Chino Pants Saifa 1 unit dengan harga 30.000 lebih rendah, berarti 420.000 ya. Tinggal dikurang 30.000. Nah, yang ketiga itu ada si long sleeve-nya. Di sini tuh harganya sama. Nah, udah gitu doang ya. Dan pasti lagi semuanya informasinya udah tepat. Nah, di sini dia langsung membayarnya secara tunai. Berarti otomatis kita langsung bisa catat di sini. Pasti lagi di sini ada diskon nggak ada ya, semuanya keluar ya. Frequent nggak ada ya. Di sini kalian langsung klik yang sesi sip karena dia secara tunai. Kita harus catat penerimanya. Nah, tanggal pertama ya, isi giveaway udah tanggal 28/06/2018. Nah, otomatis ke bank ya, di sini karena tunai, karena kas tunai, ceknya nggak di spot aja nggak apa, 28/06/2018. Karena dibayar tanggal ini ya, berarti otomatis ke isi di sini ya, langsung kalian save and close aja di sini ya. Nah, di sini udah tulisan paid, berarti udah kebayar gitu, udah tunai gitu. Kalau udah kalian save and close lagi. Nah, selanjutnya tadi Giovanni melakukan klaim. Nah, kalau klaim kita langsung bicara tentang RMA ya. Nah, di sini klaim itu bahwa satu pieces robek sebagian. Negeri Telkom memberikan garansi berupa penggantian. Nah, kita langsung masuk aja ya ke RMA ya. Otomatis kita harus catat dulu RMA-nya dulu nih. Nah, di sini otomatis ya angkanya tanggalnya aja yang kita ganti ya. 29/06/2018 ya. Estimatednya itu ada nggak? Estimasinya seminggu ya, berarti Juni 31 29 30 31 1 2 3 4 5 ya, tanggal 5 ya, tanggal 5/07/2018. Deskripsinya itu catat aja ya penerimaan itemnya Chino Eva. Ya, custom name-nya itu kita pilih si Yesi ya, karena si Yesi yang akan klaim ya. Kalau udah berarti kalian isi item numbernya. Nah, item yang dibalikin itu kan si Chino Eva ya, Chino Pants Eva ya, kita pilih Chino Pants Eva. Invoice-nya kalian pilih ya, invoice-nya biar lebih gampang kita pakai tanggal aja ya. Nah, di sini tuh tanggal 28 Juni. Nah, di sini tanggalnya nih. Udah kan ya. Nah, kita boleh kasih problem description-nya ya. Satu piece Chino Pants Eva robek. Oke, jadi kayak gini aja gitu ya. Udah nggak ada masalah lagi. Kalau udah kalian save and close aja. Nah, karena pada hari ini juga langsung di action ya, kita pilih action gitu ya. Nomornya default aja, kita pilih 29/06/2018. Di sini RMA-nya numbernya kita pilih ya. Karena cuma satu, kita pilih tadi tanggal hari ini juga ya. Teknisinya anggap aja si Budi ya. Nah, di sini penggantian, dipilih di sini replace berarti. Oke, nah di sini stock warehouse juga nggak dikasih tahu apa. Kayaknya saya aja senyum, kayaknya saya belum tahu gitu. Oke, kita langsung masuk ke item number ya. Item number yang kita balikin kan itu kita mengganti ya, otomatis kita mengeluarkan si Chino lagi.
gitu ya. Jadi Cino kita ganti kuantitasnya 1. Nah, udah seperti ini doang nih. Oke, nah kalau udah kayak gini berarti udah selesai. Nah, cuma ingat ya, kalau namanya RMA biasanya itu kita harus ada yang namanya delivery order lagi. Nah, jadi kita harus mengirimkan barangnya ya. Nah, kita pilih delivery order. Karena sini juga bisa mengganti dan mengirimkan ya. Kita pilih si Giovanni ya. Otomatis PO nggak perlu lah, karena nggak ada PO. Kalian isi 29.06.2018. CV-nya nggak ada ya. Kita aja yang pakai default motor ninja ya. Karena tanggal 28 juga dikirim sama ya. Sih kalian pilih yang RMA ya, karena berdasarkan RMA ya. Karena kita mengabaikan barang yang dari RMA. Nah, muncul di sini ya. Oke, ini aja. Nah, di sini yang satu item yang kita ganti di sini. Nah, oke, kalau udah kayak gini, boleh langsung kalian save and close aja, karena nggak ada tagihan ya. Kecuali kalau misalnya dibilang mengganti dengan ada tagihan, berarti nanti kalian bikin sales invoice lagi, karena di sini nggak ada informasi tagihannya, nggak memberikan tagihan kepada customer, berarti kita nggak perlu ya. Nah, selanjutnya kita langsung bayar, lihat tanggal 30 Juni ya. Membayar hutang kepada Junisha, otomatis purchase payment ya. Nah, di sini kepada Junisha ya. Kalian pilih. Nah, di sini udah ya. Otomatis usahain pengen atas dulu semuanya 30 Juni 2018. Habis itu kalian pilih pastiin lagi ya picture banknya itu udah benar, bank BCA gitu ya. Memo nggak perlu kalian isi lah ya. Nah, di sini cek numbernya kalian isi aja 1000, default aja kalau nggak ada informasi apa-apa. Cek date-nya tamain aja. Nah, kita nggak ada informasi juga, keterbatasan informasi, kalian buat aja seadanya. Nah, di sini seluruh hutangnya karena cuma satu, kita isi aja paid. Udah nih, udah kayak gini aja. Ya, kalian cek ke sini, boleh langsung kalian tap aja ya biar ke ini. Nah, kalau udah langsung kalian save and close aja, udah selesai. Membayar gaji karyawan secara tunai. Membayar gaji berarti cashback ya, payment ya. Nah, di sini paid from-nya itu melalui tunai, kas tunai di sini ya. Nah, voucher number, cek numbernya nggak ada, kita isi aja default lagi. Tanggalnya 30.06.2018, bayar gaji. Pay-nya karyawan sesuai, nggak usah kalian isi aja, nggak apa-apa. Amount-nya itu 4,5 juta. Oh ya, kalau misalnya tadi kan kita udah pakai isi di sini. Kalau misalnya kalian mau isi di sini juga nggak apa-apa nih. Beban gaji misalnya ya. Beban gaji isi dulu 4,5 juta. Nah, baru kalian klik kalkulator juga nggak apa-apa ya. Sama aja gitu ya. Kalau udah kalian kayak gini, udah langsung kalian save and close aja. Wah, ternyata masih banyak soalnya. Kita lanjut lagi ya. 30 Juni 2018 membayar melalui bank BCA. Biaya perawatan atas setiap Oke. Membayar langsung aja, kita langsung payment lah ya. Nah, paid from-nya kita bayarnya melalui bank BCA. Di sini ya, informasi banget ya. Terus ya. Cek nomornya default aja. 30.06.2018. Biaya perawatan ya. Nggak ada pay-nya atau penerima uang kita nggak ada, kosong aja amount-nya. Nah, kita cek dulu ya. Cara cek berapa kita punya, kita hitung dulu. Nah, di sini nih kita lihat list fixed asset ya, sorry ya. Fixed asset, kita lihat fixed asset listnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan, kosong aja di sini. Nah, di sini kali 7, berarti 7 kali 50.000, berarti 350.000 ya. Kalian pilih di sini. Kalian isi beban usaha lainnya. Jadi sama aja ya, kalian mau isi di sini dulu, baru isi kalkulator nggak apa-apa. Kalau udah langsung kalian save and close aja. Nah, baru yang terakhirnya menjual Honda Mobilio dengan harga 110 juta diterima melalui Bank BCA. Nah, kalau tadi kita jual, kita beli
bikin TAT dulu baru fix aset, sekarang dibalik kalau jual. Berarti kita fix aset dulu. Kita lihat yang dijual itu. Nah, sebelum kita lihat menjual dulu, kita harus lihat period end dulu ya. Nah, karena di sini period end itu kan masih Mei ya 2018 ya, sedangkan sekarang udah 30 Juni 2018. Berarti akumulasinya tuh berbeda dong. Ya, akumulasi itu kalau kalian lihat kan di sini nih masih segini nih. Nah, ini kan nilai per akhir Mei ya, sedangkan yang kita jual itu kan akhir Juni. Nah, berarti kita harus buat akumulasi ini per akhir Juni gitu ya. Makanya kita period end akhir Juni. Juni sudah ya, tanggalnya tahunnya ya, jangan lupa ya. Jadi akhir Juni 2018. Nah, kalau udah kayak gini, kalian langsung kursnya itu langsung kalian ganti aja sekalian. Nah, kalian lihat di data penyesuaian itu kan udah ada itu yang nomor 5 ya. Itu 13.400. Nah, kalian ganti 13.400. Kayak gini ya. Kalau udah langsung kalian oke aja di sini. Udah ya, di sini oke ya. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini ya. Akumulasinya udah berubah ya berarti ya. Nah, ini udah fresh, dia udah per akhir Juni 2018 gitu ya. Itu jangan lupa di situ. Kalau kalian misalnya lupa, kalian bisa lihat nih. Oh, ini udah last periodnya Juni 2018. Nah, berarti nilai akum ini per Juni 2018 gitu ya. Nah, lanjut lagi kita langsung ke fix asset. Fix asset list, kita lihat yang mana yang mau dijual. Yang dijual itu kan si Honda Mobilio ya. Kalian klik 2 kali nih, ya. Klik 2 kali di sini ya. Nah, kalau udah kalian pilih yang dispose ya, karena dia mendispose. Tanggalnya 30.06.2018 sebenarnya ya. Ini masukin ke akunnya ya, akunnya yang harusnya beban usaha lain, harusnya keuntungan dan kerugian ya, cuma di sini nggak ada ya. Kita bikin akun baru aja apa ya. Ini kalau kalian ketemu soal kayak gini nih, belum ada informasi yang kurang jelas itu nggak masalah ya. Atau nggak kalian kalau kita catatnya sebagai realize aja lah ya, nggak perlu kalian bikin akun baru ya. Cuma kalau misalnya nanti kalian ketemu soal, kalian bisa bikin akun baru ya. Cuma kan di sini agak repot ya, bikin akun barunya harus keluar dulu ya. Cuma buat kalian pembelajaran buat kalian aja nggak apa-apa. Kalian pakai akun defaultnya dari ini aja. Kalian pilih realize gain or loss di rupiah ya. Nah, kuantitinya 1. Ini aset selling ya, karena kita menjual ya. Nah, price-nya itu kalian lihat harga jualnya 125 juta. Nah, account-nya ini adalah akun apa ya di sini? Bener ya, TAT ya. Transaksi aktif tetap. Kalau udah langsung kalian yes aja. Itu udah di nol, udah di dispose, berarti udah nggak ada. Kalau kalian lihat lagi ke listnya, ternyata masih ada. Kalian tinggal refresh. Udah kosong di sini. Nah, di sini ada metode perubahan ya, perubahan metode pengiriman ya. Kalau ada tulisan metode gini, otomatis kita ubah aja di setup. Sebelumnya kita jangan gitu dulu ya, karena masih ada akun TAT, kita pilih yang generalizer, kita mengubah dulu ya. Nah, kita deposit ya, karena namanya berdasarkan bank ya. Kalian pilih bank BCA, nomornya otomatisin aja 30.06.2018, memonya itu penjualan aset ya. Di sini 125 juta. Nah, pertanyaannya di sini berarti akunnya transaksi aktif tetap. Oke, kayak gini jadinya ya. Kalau udah langsung kalian save and close lagi aja. Nah, berarti udah kelar semuanya. Kalau kalian mau ngecek lagi, mastiin. Nah, di sini kalian lihat nih transaksi aktif tetap. Harusnya udah nggak ada ya. Itu udah nol ya. Udah dipindah gitu ya. Nah, karena udah selesai kayak gitu, langsung kalian close lagi. Nah, di sini ada mengubah metode pengiriman. Nah, kalian bisa langsung ke setup aja sebenarnya. Langsung kalian pilih klik setup lah ya. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Kalian next aja, advance setup. Kalian pilih ke add list ya. Account and add list. Bukan. Next lagi ya. Next. Nah, di sini ya.
Customer and vendors, customer card and shipment. Nah, shipmentnya yang si Mobilio kalian ganti ya, delete. Oh ternyata nggak bisa ya, nanti kalian bikin aja yang baru. Kalian ganti si Toyota Kijang. Nah oke, jadi ada tambahan gitu ya, kalau udah langsung kalian last dan finish. Nah jadi nanti akan muncul lagi si Toyota Kijang sebagai metode pengiriman gitu ya. Nah kalau udah berarti udah selesai, kayak gitu aja. Kita tinggal masuk ke General Ledger, kita masuk ke General Voucher. Nah kita langsung masukin ya, tanggal 30 Juni 2018. Juni itu 30 ya, saya salah tadi. Nah 30 Juni kita langsung masukin aja AJP ya. Untuk memudahkan kalian, langsung aja kita langsung buat satu jurnal aja. Beban asuransi pada asuransi di muka ya, karena soal pertama asuransi ya. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya apa, di situ ada perlengkapan. Kita pilih ya. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Terus apa lagi situ, pendapatan bunga Bank BCA. Nah berarti Bank BCA nya di debit, biaya administrasi bank ya, sama pajak bunga bank. Apakah nggak ada akunnya ya? Kita cek dulu ya. Oh ternyata belum ada akun pajak ya, kalian bikin aja ya baru ya. New account, ininya ada expense ya, 9005 aja ya. Pajak bunga ya. Kalau udah langsung kayak oke aja di sini ya, muncul ya pajak bunga ya. Ini saya langsung bikin aja jurnal secara satu aja biar nggak terlalu panjang ya. Nah di sini habis itu setelah udah pajak, nah otomatis jangan lupa ya pendapatan bunga banknya ya juga ya. Nah kayak gini ya. Terus baru yang terakhir penyusutan udah selesai, nggak ada ini. Sama lagi penyusutan bunga, berarti beban bunga pada utang bunga ya. Nah jadi kayak gini ya jurnalnya ya. Kalau saya langsung gabung aja, kalau kalian mau pisah juga nggak apa-apa, untuk mempersingkat waktu. Nah di sini itu ada asuransi yang telah jatuh tempo. Nah caranya adalah kita lihat dulu beban, kita lihat di General Ledger dulu ya. Ini otomatis masih kesimpan di sini ya. Nah kalian lihat di General Ledger chart of account. Nah ini penting banget ya. Kita lihat di sini si asuransi di buka ya tadi ya. Nah ini 50 juta. Nah di informasi tambahan kita cari ada nggak yang berhubungan sama ini asuransi di buka. Ini di muka 3 tahun sejak 1 Februari 2017. Nah sekarang kan 3 tahun ya, berarti setahunnya itu 30 juta ya. Nah karena setahun 30 juta, otomatis kita harus hitung dulu sejak 1 Februari 2017. Nah sekarang dari 1 Februari 2017 harusnya berapa ya, berarti 90 juta langsung kalian kali aja, bagi aja ya, bagi 3, 30 juta, 30 juta dibagi sama 12 ya, kan berarti kan kita hitung dulu ya, 90 juta dibagi 3. Nah, setahun 30 juta dibagi sama 12 bulan. Nah, 2,5 ya, berarti sebulannya 2,5. Berarti langsung kalian aja hitung di sini 2,5 juta. Nah, pertanyaan beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan kalian bisa cek juga di sini. Si beban perlengkapan berarti ya.
perlengkapannya itu 7425. Nah, di soal itu sudah terpakai ya, sudah terpakai. Yang tersisa 47,5, berarti yang terpakai 52,5 ya, berarti 100 kurang 47,5, 52,5 ya. Nah, berarti 52,5 itu yang jadi beban. Nah, berarti otomatis kita hitung aja di sini ya. 7425 kali 52,5% ya. Nah, jawabannya 3898,125. Balik lagi ke sini, 3898,125. 3898,125. Nah, udah kayak gitu ya. Nah, di sini untuk yang Bank BCA, pertama kita isi yang paling mudah dulu, pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga 225. Gitu ya tipsnya ya. Terus apa lagi, nggak usah ngitung. Administrasi 85. Isi 85. Nah, di sini 20% pajak bunganya. Berarti kalian hitung lagi ya di sini ya. 225 pendapatannya ya dikali sama 20%. 45.000 ya, di sini kalian isi 45.000. Nah, tinggal kalian sisihin aja di sini berapa. 85 tambah 45 kurang 225, 95.000 ya. Nah, berarti cash yang kita terima atau bank bersihnya ya 95.000. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini beban bunga sama utang bunga. Kita langsung hitung aja ya si utang bunga itu berapa. Kita lihat dulu nih di sini nih. Saya langsung ada di sini atau enggak kalian lihat di soal aja ya. Kita nggak bisa pakai nilai di sini ya sebenarnya. Oh, nggak bisa pakai 375 ya. Kita pilih yang di soal kalian aja. Di soal itu kan awalnya ada 125 juta ya. Nah, ingat ya kalau hitung expense itu rumusnya pokok, jangka waktu, sama persen. Nah, pokoknya udah ketahuan 125 juta kali jangka waktu, persentase dulu aja ya, 6% ya di soal ya. 6 bagi 100, udah kalian kali lagi sama jangka waktu 1/12. Nah, jadi 625 ya. 1/12 karena sebulan doang ya, karena dia ngelakuin adjustmentnya per bulan. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah jurnalnya gitu. Kalau udah langsung kalian save and close aja. Oke, kalian refresh sudah semuanya udah sekelar. Nah, kalian bisa lihat di sini balance sheet-nya, atau kalian mau ngecek profit and loss itu bisa kalian cek di sini ya. Kalian ganti misalnya tanggal 01/06/2018 ke 30/06/2018. Nah, di sini udah nih. Bisa kita lihat ternyata RG di sini ya. Nah, kayak gitu ya kurang lebih cara kita mengerjakannya gitu ya. Nah, ini adalah soal buat kurang lebih sih soal ujian sama soal ini hampir sama ya. Jadi kalian kalau bisa kalian pelajarin lagi. Nah, tips dari saya untuk ngerjain tuh perhatiin aja soalnya. Kalau misalnya dia minta ya pembelian, kalian catat misalnya pemesanan, berarti kalian pilih yang purchase order. Kalau mengirimkan tagihan berdasarkan purchase order, berarti kalian pilih purchase invoice, nanti pilih purchase order gitu ya. Kurang lebih sebetulnya hampir sama, kayak gitu aja gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa mengerjakannya ya. Terima kasih.